Iya, saudara, kemarin kita sudah baca sampai di Kejadian pasal 42 bagaimana Yusuf bertemu dengan saudara-saudaranya di Mesir ketika terjadi kelaparan di Kanaan, lalu saudara-saudaranya pergi ke Mesir untuk membeli gandum, ya. Dan Yusuf mengenali mereka, tetapi mereka tidak kenal dengan Yusuf lagi. Yusuf pura-pura ya membentak mereka. Karena Yusuf tahu bahwa ya mereka ini dulu jahat, ya apakah mereka benar-benar sekarang juga sudah berubah atau belum. Yusuf juga bertanya di mana adiknya Benyamin. Ya, lalu mereka bilang Benyamin ada bersama ayah, dan Yusuf berkata kamu harus pulang. Ya, bawa Benyamin ke sini. Kenapa? Karena Benyamin itu satu-satunya saudara kandung Yusuf, ya satu mama dan satu pak bapak. Lalu mereka diberikan gandum yang mereka butuhkan, tetapi Yusuf menyuruh pegawainya tidak boleh menarik uang mereka. Jadi dikembalikan uang mereka di dalam gandum mereka. Lalu mereka pulang dan ketemu dengan ayahnya Yakub. Mereka menceritakan apa yang terjadi, ya, dan mereka berniat membawa Benyamin datang ke Mesir karena itu adalah permintaan Yusuf, tapi Yakub tidak mengizinkan. Yakub berkata, ya janganlah kamu bawa adikmu itu, ya kata Yakub. Tetapi jawabnya, anakku itu tidak akan pergi, ya kata Yakub, ya. Jadi anakku tidak akan pergi kemana-mana, Yakub berkata, ya, karena ya Yakub bilang sudah. Ya, dia tidak akan, tetapi jawab Yakub, anakku itu tidak akan pergi ke sana bersama-sama dengan kamu, sebab kakaknya telah mati, yaitu Yusuf, ya. Kakaknya telah mati dan hanya dialah yang tinggal. Jika dia ditimpa kecelakaan di jalan yang akan kamu tempuh, maka tentulah kamu akan menyebabkan aku juga mati, kata Yakub. Jadi Yakub tidak mengizinkan mereka membawa Benyamin untuk ketemu dengan Yusuf. Dia bilang Yusuf sudah mati, ya sekarang saya tidak mau lagi Benyamin itu mati. Sekarang kita lanjutkan Kejadian pasal 43. Saudara-saudara Yusuf pergi ke Mesir untuk kedua kalinya. Tetapi hebat sekali kelaparan di negeri itu, dan setelah gandum yang dibawa mereka dari Mesir habis dimakan, berkatalah ayah mereka, pergilah pula membeli sedikit bahan makanan untuk kita. Lalu kata Yehuda, ya, lalu Yehuda menjawabnya, orang itu telah memperingatkan kami dengan sungguh-sungguh. Kamu tidak boleh melihat mukaku jika adikmu itu tidak ada bersama-sama dengan kamu. Ya, jika engkau mau membiarkan adik kami pergi bersama-sama dengan kami, maka kami mau pergi ke sana dan membeli bahan makanan bagimu. Tetapi jika engkau tidak mau membiarkan dia pergi, maka kami tidak akan pergi ke sana, sebab orang itu telah berkata kepada kami, kamu tidak boleh melihat mukaku jika adikmu itu tidak ada bersama-sama dengan kamu. Jadi saudara, Yakub dan anak lelakinya tidak mendapat kelegaan dari bencana kelaparan itu. Ya, gandum yang diberikan oleh Yusuf tidak cukup karena hebat sekali. 7 tahun kelaparan itu sangat panjang dan lama. Ya, mereka tidak dapat melihat rencana keseluruhan yang Allah lakukan untuk mengutus mereka ke Mesir, ya, dan untuk mempertemukan mereka kembali dengan Yusuf dan diberi makan dari gudang-gudang di Mesir. Saudara, kita melihat mereka belum menyadari, ya, bahwa itu adalah Yusuf, ya, yang sudah mereka niat jahat dulu mau membunuh, saudara. Ya, dan di saat dikatakan, ya, Yakub menyuruh anak-anaknya pergi lagi beli gandum di Mesir karena kita sudah tidak ada bahan makanan. Tetapi mereka berkata, bagaimana caranya kita akan balik ke sana tanpa Benyamin adik kita, karena orang itu, ya, yang berkata di Mesir, kamu tidak boleh masuk ke sini kalau tidak membawa adikmu itu. Dan mereka bilang, kalau ayah tidak mengizinkan kami membawa Benyamin, ya sudah, kita tidak akan balik ke sana, ya sudah, kita enggak makan. Tetapi ayat yang kelima, jika engkau tidak membiarkan dia pergi, ya maka kami tidak akan pergi ke sana, sebab orang itu telah berkata kepada kami, kamu tidak akan boleh melihat mukaku jika adikmu itu tidak ada bersama-sama dengan kamu. Ayat 6, lalu berkatalah Israel, yaitu Yakub, saudara, ya, mengapa kamu mendatangkan malapetaka kepadaku dengan memberitahukan kepada orang itu bahwa masih ada adikmu seorang? Jawab mereka, orang itu telah menanyai kami dengan seksama tentang kami sendiri dan tentang sanak saudara kita.
Masih hidupkah ayahmu? Adakah adikmu lagi? Dan kami telah memberitahukan semuanya kepadanya seperti yang sebenarnya. Bagaimana kami dapat menduga bahwa ia akan berkata, bawalah kemari adikmu itu. Ayat yang ke-8, lalu berkatalah Yehuda kepada Israel ayahnya, biarkanlah anak itu pergi bersama-sama dengan aku. Ya, dia bilang, maka kami akan bersiap dan pergi, supaya kita tetap hidup dan jangan mati, karena sudah tidak ada gandum. Ya, baik kami maupun engkau dan anak-anak kami. Ayat yang ke-9, akulah yang menanggung ya dia, engkau boleh menuntut dia daripadaku jika aku tidak membawa dia kepadamu dan menempatkan dia di depanmu, maka akulah yang berdosa terhadap engkau untuk selama-lamanya. Jadi Yehuda berkata, ya izinkan kami membawa Benyamin, ya karena itu permintaan Yusuf. Karena Yusuf ingin ketemu saudara dengan adik kandungnya yaitu Benyamin yang lahir dari Rahel. Ya, dan akhirnya saudara dia berkata, aku menjadi taruhan ya. Dia izin kepada ayahnya Yakub, ya kata Yehuda, kalau sampai dia ada apa-apa maka akulah yang berhak kamu tuntut dan aku akan berdosa terhadap kamu selama-lamanya. Kenapa Yakub tidak mengizinkan mereka membawa Benyamin? Karena dulu itu pernah terjadi kepada Yusuf. Ya Yusuf, ya mereka bilang mati diterkam binatang buas. Yakub sudah tidak percaya kepada mereka ini saudara, karena mereka membiarkan dulu Yusuf mati. Ya, lalu di sini dikatakan ayat yang ke-10, jika kita tidak berlambat-lambat maka tentulah kami sekarang sudah 2 kali pulang. Ya, mereka dia bilang kalau dari kemarin-kemarin ayah sudah mengizinkan, ya sudah 2 kali kami sudah balik ke sini ya, udah dapat makanan, ini kita sudah semakin menipis makanan kita. Ayat yang ke-11 di sana dikatakan, ya jadi di sini Yehuda bagus saudara, dia menunjukkan tanggung jawab sepenuhnya ya untuk keamanan dan keselamatan Benyamin. Dia tidak tahu apa artinya hal itu baginya nanti. Namun ia bertekad untuk melakukan tugasnya. Pada akhirnya kata-kata Yehuda yang menggugah menyebabkan Yusuf tidak bisa menahan emosinya. Ya, lalu menunjukkan siapa dirinya, nanti kita akan lihat ya kepada kakak-kakaknya itu. Ya, memang saudara menerima tanggung jawab itu sulit, namun itu membangun karakter dan kepercayaan diri, mendapatkan penghargaan dari orang lain dan memotivasi kita untuk hidup lebih bertanggung jawab dalam menyelesaikan pekerjaan kita. Ya, sehingga Yehuda mengambil alih tanggung jawab, dia bilang berikan aku tanggung jawab ayah, akulah yang akan bertanggung jawab ya kalau Benyamin sampai terjadi apa-apa. Lalu saudara ayat yang ke-10 saya dikatakan, ayat yang ke-10, jika kita tidak berlambat-lambat, kita sudah 2 kali pulang, kata Yehuda. Lalu Israel ayah mereka berkata kepadanya, jika demikian perbuatlah begini, ambillah hasil yang terbaik dari negeri ini dalam tempat gandummu dan bawalah kepada orang itu sebagai persembahan sedikit balsam dan sedikit madu, damar dan damar ladan ya, buah kemiri dan buah badam. Dan bawalah uang 2 kali lipat banyaknya. Uang yang telah dikembalikan ke dalam mulut karung-karungmu itu haruslah kamu bawa kembali. Mungkin itu suatu kekhilafan. Ayat 13, bawalah juga adikmu itu, bersiaplah dan kembalilah pula kepada orang itu. 14, Allah yang Maha Kuasa kiranya membuat orang itu menaruh belas kasihan kepadamu supaya ia membiarkan saudaramu yang lain beserta dengan Benyamin kembali. Mengenai aku ini, jika terpaksa aku kehilangan anak-anakku, biarlah juga kehilangan. Akhirnya Yakub juga sudah berserah dan pasrah. Dia bilang ya sudah. Ya kalau begitu bawa persembahan kepada Yusuf, bawa juga uang 2 kali lipat. Mungkin yang lalu itu kehilafan dari pegawainya sehingga uang kalian itu ya kebawa di karung, sekarang kembalikan lagi. Ya, dan biarlah juga orang itu mau mengembalikan kalian kembali dengan selamat. Dia bilang, tapi kalaupun tidak, ya sudah, aku pun rela kehilangan anak-anakku, kata Yakub ya. Di sana dikatakan ya pemberian balsam, madu, rempah-rempah, buah kemiri dan buah badam itu adalah merupakan bahan-bahan khusus yang bernilai tinggi dan tidak biasa terdapat di Mesir. Karena adanya bencana kelaparan, benda-benda itu semakin jarang. Yakub menyuruh mereka untuk ya bertukar dengan Yusuf, bawa bahan-bahan yang tidak ada di Mesir juga itu dibawa.
Ya, dan dikatakan di sana saudara, ya ayat yang ke-12 ya, dan bawalah uang dia bilang di sana untuk membayar ya apa yang dulu mungkin dia salah kembalikan. Akhirnya mereka berangkat ya dan menemui Yusuf. Bisa dikatakan ayat yang ke 14, Allah yang maha kuasa kata Yakub, kiranya membuat orang itu menaruh belas kasihan kepadamu, supaya ia membiarkan saudaramu yang lain itu beserta Benyamin kembali. Mengenai aku ini, jika terpaksa aku kehilangan anak-anakku, biarlah juga kehilangan. Lalu orang-orang itu mengambil persembahan itu dan mengambil uang 2 kali lipat banyaknya beserta Benyamin. Ya juga mereka bawa bersiap dan pergi ke Mesir, kemudian berdirilah mereka di depan Yusuf. Ayat 16, ketika Yusuf melihat Benyamin bersama-sama dengan mereka, berkatalah ia kepada kepala rumahnya, bawalah orang-orang ini ke dalam rumah, sembelilah seekor hewan dan siapkanlah itu, sebab orang-orang ini akan makan bersama-sama dengan aku pada tengah hari ini. 17, orang itu melakukan seperti yang dikatakan Yusuf dan dibawanyalah orang-orang itu ke dalam rumah Yusuf. Ayat yang ke-18, lalu ketakutanlah orang-orang itu karena mereka dibawa ke dalam rumah Yusuf. Kata mereka, yang menjadi sebab kita dibawa ke sini ialah perkara uang yang dikembalikan ke dalam karung ya kita pada mulanya itu, supaya kita disergap dan ditangkap dan supaya kita dijadikan budak dan keledai kita akan diambil. Karena itu mereka mendekati kepala rumah Yusuf itu dan berkata kepadanya di depan pintu rumah, mohon bicara Tuan, kami dahulu datang kemari untuk membeli bahan makanan, tetapi ketika kami sampai ke tempat bermalam dan membuka karung kami, tampaklah uang kami masing-masing dengan tidak kurang jumlahnya ada dalam mulut karung. Tetapi sekarang kami membawanya kembali. Uang lain kami bawa juga kemari untuk membeli bahan makanan. Kami tidak tahu siapa yang menaruh uang kami itu ke dalam karung kami. Tetapi jawabnya, tenang sajalah, jangan takut. Allahmu dan Allah Bapamu telah memberikan kepadamu harta terpendam dalam karungmu. Uangmu itu telah kuterima. Kemudian dikeluarkannyalah Simeon dan dibawanya kepada mereka. Saudara yang terkasih, akhirnya mereka diundang makan sama Yusuf, disuruh potong ya lembu untuk mereka dihidangkan makan. Tapi mereka menjadi takut. Mereka berpikir nih dulu gara-gara uang yang kita bawa itu ya, yang ditaruh di karung kita ini dijebak, pasti kita akan mau dijadikan budak di sini, keledai kita akan diambil. Mereka berpikir begitu. Ini pasti gara-gara uang itu yang ada di dalam karung. Ketika kakak-kakak Yusuf tiba di rumah di Mesir, mereka mendapati bahwa di dalam karung gandum itu kan dulu terdapat uang ya, yang mereka pakai untuk membayar gandum tersebut. Beberapa bulan kemudian ya, ketika tiba saat kembali ke Mesir untuk mendapat makanan lagi, ya Yakub akhirnya menyuruh mereka, bawa, jangan-jangan kamu tuh dulu dijebak. Ya, uangmu dikembalikan, ya kamu akan diuji. Yakub tidak berusaha meloloskan diri dari sesuatu. Dia adalah orang yang berintegritas ya, yang membayar apa yang dibelinya. Entah dia harus membayar apapun ya, tapi dia punya integritas yang tinggi. Maka kita juga seharusnya seperti itu saudara ya. Kita melihat dan kita belajar hari ini ya dari sebuah kisah bahwa ya kejujuran, integritas itu sangat diperlukan. Ya, Yakub menyuruh mereka bawa lagi uang itu. Karena mereka juga berpikir gara-gara uang itulah mereka pasti akan dihukum kembali di Mesir. Mereka berpikir mereka dijebak. Tapi Tuhan itu turut bekerja dalam segala sesuatu. Sehingga kepala rumah Yusuf berkata, Allah yang maha kuasa. Ya, Allah ayahmu, Allahmu dan ayah bapamu itulah yang menyertai kamu. Karena itu jangan pernah berhenti, jangan pernah lelah untuk hidup dalam kebenaran. Biar kita mau sungguh-sungguh datang di kaki Tuhan, mari kita renungkan firman ini. Terima kasih Bapak, kami belajar malam hari ini ya bahwa ketika Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu, maka Tuhan yang mengatur segalanya. Biarlah kami juga belajar memiliki integritas seperti Yakub yang menyuruh mereka membayar apa yang sudah dibeli. Kami belajar malam ini, Tuhan ajar kami untuk hidup sungguh-sungguh dalam perkenanan Tuhan.
melakukan apa yang terbaik di mata Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur malam ini kami membuka hati dan tangan kami untuk menerima berkat-Mu Tuhan. Diberkatilah Engkau dalam hidupmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati keluar masukmu, dan Tuhan akan membuat hidupmu berhasil dan Engkau akan menjadi tanda bagi kemuliaan Tuhan. Karena itu terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang kembali, nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati, katakan bersama amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel.